Secara sederhana, transportasi adalah kegiatan perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Namun, dalam kenyataan sehari-hari tidak sesimpel itu. Kegiatan transportasi pastinya melibatkan beberapa elemen, mulai dari yang paling mudah, yaitu titik berangkat dan titik tujuan. Elemen transportasi yang lain adalah biaya. Contohnya biaya bahan bakar, jalan tol, honor supir, pajak aspal, dan lain-lain. Elemen lain dalam transportasi yang turut mempengaruhi transportasi adalah profit, yaitu penumpang yang diangkut maupun barang, perpindahan material. Elemen selanjutnya tentang supply, yaitu kapasitas dari titik satu ke titik yang lain. Begitu juga elemen demand atau demand dari titik destination dan supply dari titik berangkat. Selanjutnya kendaraan. Bagaimana kita memutuskan apakah kendaraannya sewa atau beli saja. Kemudian berapa jumlahnya, kualitas merek, dan kapasitas. Dan terakhir tapi bukan yang paling akhir, yaitu kemacetan dalam hal memilih jalur. Nah, semua ini adalah elemen-elemen yang mempengaruhi keputusan dalam bertransportasi. Problem yang dimaksud di sini mirip dengan materi integer programming, yaitu binary integer programming dan mixed integer programming. Di transportation problem juga menyelesaikan masalah yes or no, atau juga go or no go. Ini tadi yang saya jelaskan di slide sebelumnya, lebih pilih sewa atau beli. Ini yes atau no, go or no go. Kemudian tadi memilih jalur, ada banyak jalur. Tentunya ada beberapa parameter biaya yang berbeda-beda. Tidak hanya itu saja, yaitu masalah integer biasanya seperti berapa barang yang diangkut. Tadi sudah saya jelaskan. Intinya sebagian besar permasalahan masih dalam keluarga integer. Sebagian besar ya. Transportation Problems Method ada 5 cara. Cara yang paling mudah adalah Northwest Corner atau disingkat NWC. Cara yang masih mudah juga Least Cost atau LC. Cara yang sedikit lebih sulit adalah Vogel Approximation Method atau disingkat FAM. Yang lebih baik daripada FAM menurut buku yang kita acu adalah Russell Approximation Method. Kemudian yang terakhir adalah Simplex. Dalam buku ini, Simplex yang dikerjakan belakangan setelah RAM. Jadi Simplex Method ini sebenarnya bisa dikerjakan setelah FAM, setelah Least Cost, atau setelah Northwest Corner. Nah, tetapi karena ini kurang akurat dibandingkan Russell Approximation Method, maka di sini saya tulis Simplex Method yang dikerjakan belakangan setelah RAM. Pada video ini saya akan membahas semuanya, tetapi tanpa kombinasi Simplex Method, kecuali yang ini ya. Yang ini perlu ada kombinasi antara nomor 4 dan nomor 5. Tapi yang beberapa menit ke depan ini, saya akan menjelaskan 3 metode ini tanpa Simplex. Contoh NWC saya ambil dari buku ebook halaman 331. Saya perlu menjelaskan bagaimana cara baca tabel ini. Di sini ada sumber, di sini ada destination. Jadi ada 4 daerah yang membutuhkan air, yang mana air itu berasal dari sungai. Sungainya ada 3, kotanya ada 4. Misalkan daerah Berdo mengambil air dari Colombo River, ongkosnya $16, 16 juta dolar. Seperti yang saya jelaskan di menit awal, ini adalah titik berangkat dan di sini titik tujuan atau titik tiba. Ada 2 titik, kemudian ada kapasitas. Kapasitas pada waktu berangkat dan kapasitas pada waktu menerima. Colombo River ini kapasitasnya 50, sementara daerah Berdo permintaannya 50. Sungai Colombo ini bisa melayani 4 daerah sekaligus dan satu kota bisa menerima dari beberapa sungai. Nah, semua kegiatan itu transfer material yaitu air menimbulkan biaya. Nah, pertanyaannya berapa biaya yang minimal? Nah, tetapi saya perlu menjelaskan ada beberapa kondisi-kondisi daerah ini, kondisi di kota ini. Contohnya ini kenapa ini M? Saya perlu menjelaskan. Dan ini kenapa 0, kenapa dummy. Ada 4 kota, Sango, Holy Glass, Los Devil, dan Berdo.
Masing-masing kota ini ada beberapa permintaan khusus, contohnya Berdo. Berdo memiliki permintaan minimum dan juga extra request amount. Sementara Sango tidak punya minimum, sama juga dengan Holy Glass, tetapi Sungai Kalori tidak bisa menyuplai Holy Glass. Oleh karena itu, di tabelnya ditambahkan huruf M supaya tidak akan terpilih. M itu artinya sangat besar ya. Sengaja diberikan kos yang sangat besar sehingga tidak akan terpilih. Jadi kondisi ini untuk mewakili bahwa Sungai Kalori tidak bisa digunakan untuk mensuplai Holy Glass. Kebalikan dengan Berdo memiliki permintaan minimal 30 demand-nya. Jika totalnya 50, maka ada ekstra 20. Saya ulangi, jadi Berdo itu minimal dia mintanya 30. Nah, kapasitas Berdo dia hanya bisa menampung 50. Berarti ekstranya adalah 20. Kembali ke tabel 911, jadi nanti ini akan dibagi. Berdo di sini ada dua, Berdo yang minimal dan Berdo yang kelebihan ya. Kan minimalnya cuma 30, di sini 30. Nah, kalau totalnya dia bisa menampung 50 berarti lebihannya ya atau ekstra sini 20. Nah, kemudian ongkosnya sama. Ongkosnya sama menuju ke Berdo, dari Kolombo ke Berdo tetap 16 untuk memenuhi minimalnya dan tetap 16 untuk memenuhi lebihannya. Selanjutnya penjelasan tentang dummy. Dummy ini dapat dari mana dan kenapa 0. Jadi tadinya ini tidak ada, semuanya ini tidak ada. Yang ada hanya 3 dan 4 kota. 3 sumber 4 kota. Ini kalau ditotal jadinya 160, sementara ini kalau ditotal 210. Karena ini tidak seimbang atau unbalance, supaya seimbang maka harus ditambahkan 50. Tambahkannya di sini. Mengapa tambahkannya di sini? Mengapa nggak tambahkan di sini? Ya karena kalau ditambahkan di sini, ini nanti menjadi 260. Kalau misalkan nambahnya di sini, maka perlu tambahnya di sini. Jadi ini totalnya 210. Karena adanya penambahan ini di kelompok supply, maka di kelompok supply juga di kelompok source ditambahkan kata dummy. Kemudian ongkosnya 0 semuanya. Karena istilahnya dummy, pura-puranya. Oke, itu sekilas konversi dari soal cerita ke dalam bentuk tabel. Sekarang kita akan melihat tabel yang lebih lengkap. Ada minimum, ada ekstra, ada angka-angka ini, dan sisanya sama semua. Jadi angka ini dibikin untuk mempersingkat penulisan pada tabel northwest corner. Cukup tuliskan angkanya saja di sini di destination dan source. Kemudian ada yang beda dari tabel ini, yaitu adanya huruf UI dan VJ. Huruf-huruf ini yang akan mewakili simplex method. Tetapi sebelum mengerjakan simplex, kita mengerjakan northwest corner rule dulu. Oke, ongkos di setiap sel ditaruh di paling kiri atas. Karena kita akan menuliskan kapasitas di sini. Misalkan kapasitas 10, 20, 30, dan seterusnya. Sesuai namanya northwest corner, maka matriks ini dimulai dari northwest. Kita akan menentukan di sini, northwest. Nanti kalau ini sudah selesai, karena supply-nya sudah habis atau karena ini sudah habis, jadi kita memulai dari northwest lagi, tapi matriksnya yang ini. Dari sini. Misalkan ini habis, kita mulai dari sini. Misalkan ini habis, kita mulai dari sini. Misalkan ini habis, kita mulai dari sini, dan seterusnya. Yang penting selalu northwest corner. Oke, kita mulai. Pertanyaannya, berapa yang harus kita kirim dari source 1 ke destination 1? Adalah 30. Kenapa? Karena permintaannya 30. Karena ini lebih kecil daripada supply. Nah, kalau misalkan ini dibalik, ini 50 misalkan, terus ini 30, maka di sini tetap 30 karena yang paling kecil bisa menyuplai 30 padahal permintaan 50. Berarti yang 20 nanti diambil dari sungai yang di bawahnya. Itu prinsipnya.
di beberapa video mengatakan secara singkatnya ambillah yang paling kecil, nilai yang paling kecil. Misalkan di sini nilai yang paling kecil antara 20 dengan 60 yaitu 20, berarti tulis di sini 20. Itu singkat ceritanya, yang paling kecil. Tetapi filosofisnya ketika ini kita kasih 60 itu nggak mungkin. Artinya apa? Sungai yang kedua mengirim 60 ke destination kedua, padahal di sini 20. Dia bisa menerima 20, berarti kelebihan 40. Tidak bisa seperti itu. Kita kembali ke northwest corner. Oke, ini 30 berarti ini sudah habis, ini sisa 20. Karena ini habis, maka dicoret. Sekarang kita mendapatkan matriks yang baru. Kita mulai dari northwest corner di sini. Kota yang kedua membutuhkan 20. Diambil dari sumber yang nomor 1 seperti ini. Nah, karena sumber yang nomor 1 ini habis, dikurang 20 sama dengan 0, maka coret. Karena demand-nya sudah dipenuhi di sini, maka dia 0. Sisa matriksnya adalah yang ini. Kota ketiga mintanya 70. Sementara sungai yang kedua bisa mensuplai 60. Ini habis. Ini sisa 10. Ini habis. Kota ketiga akan disuplai 10 dari sungai ketiga. Ini habis. Ini habis. Ini dikurang 10, 40. Sisa matriksnya adalah ini. Kota keempat meminta 30. Sungai ketiga bisa suplai sebanyak 40. Kita nggak mungkin 40 di sini. Nanti meluber. Oke, sini habis. Di sini 10. Sisa matriks adalah ini. Kita tidak bisa menghindari sel ini. Kalau kita menghindari sel ini hanya bisa 50. Karena supply dummy cuma bisa 50. Sehingga ini ada sisa 10 yang tidak terlayani. Oleh karena itu, di sini 10 habis. Di sini 50. Ini habis, ini habis. Jadi ini jawabannya. Jumlah air yang dikirim dan diterima. Kemudian 16 dikali 30 ditambah 16 kali 20 ditambah 13 kali 60 dan seterusnya. Didapatlah Z sama dengan 2470 plus 10M. 10M didapat dari sini. Jadi ini adalah kesimpulan akhir dari NWC. Selanjutnya kita membahas metode least cost. Di matriks ini Anda cari cost yang paling kecil. Kita lihat di sini cost yang paling kecil adalah 13 dan 13. Mana yang akan kita pilih? Sesuai tujuannya yaitu minimalkan Z. Maka kita perlu dalam istilah katanya memborong. Di sini permintaannya 70, maka mana sungai ini yang paling bisa memenuhi 70 yaitu 60. Berarti di sini pilih 60. 70 dikurang 60 sama dengan 10. 60 dikurang 60 sama dengan 0. Karena ini 0 maka dia habis. Selanjutnya kita cari biaya yang paling kecil lagi yaitu 13. Kebetulan ada di atas. Di sini ada permintaan 10. Di sini ada supply 50. Berarti sini 10. Di sini dikurang 10 sama dengan 40. Oke, ini sudah terlayani semua. Sudah habis. Jadi ini tidak perlu lagi. Kemudian biaya yang paling kecil selanjutnya adalah 16. 16 di sini ada 2. Cari yang paling besar permintaannya yaitu 30. Lagi pula ini adalah minimum requirement. Berarti wajib dipenuhi duluan. Ini diambil dari 40. Berarti di sini 30. Di sini sisa 10. Ini sudah tidak perlu lagi. Yang paling murah selanjutnya adalah 16. Tetap untungnya ada di sebelahnya. Di sini permintaannya 20, tapi di sini hanya bisa 10. Berarti 10. Ini habis. Di sini dikurang 10 sama dengan 10. Yang paling kecil selanjutnya adalah 19. Di sini masih ada sisa permintaan 10. Berarti ini habis. Ini 40. Yang paling murah selanjutnya adalah 23. Di sini ada 30 bisa diborong semua oleh sungai yang ketiga ini 30 juga.
berarti ini habis, ini sisa 10. Nah, di sini yang paling murah tentunya 0 ini. Berarti di sini karena ini cuma bisa 50, berarti di sini 10 habis. Totalnya adalah 2430 plus 10M. Sekarang kita coba list cost yang kita mulai dari yang paling murah di dummy, yaitu 0, seperti berikut ini. Saya kasih cara yang sedikit lebih cepat. Tidak mungkin kita memilih M di sini. Kita pilih dari 0 ini yang paling kecil, yang paling besar demand-nya yaitu 60. Ini 50. Yang paling murah selanjutnya 30, tetapi karena ini sudah habis, ini tidak bisa dipakai. Yang paling murah selanjutnya adalah 13, sebanyak 60 habis. Ini sisa 10. Yang murah selanjutnya kebetulan di destinasi yang sama, 10, tinggal 40. Ini selesai. Yang paling murah selanjutnya adalah di sini, 30. Ini selesai. Ini sisa 10. Yang selanjutnya di sini yang paling murah, selesai. Yang paling murah selanjutnya 19, sebanyak 10. Di sini 40. Tinggal permintaan kota keempat, dan kebetulan di sini yang paling murah adalah 23. Sini 30. Sini habis. Di sini juga habis ya, 30 ditambah 10 habis. Dan hasilnya sama saja, 2430 plus 10M. Kita lanjut ke Vogel approximation method. Di tabel yang sama kita perlu merubah sedikit, yaitu row difference dan column difference. Row difference artinya perbedaan antar sel di dalam baris. Kemudian column difference adalah perbedaan antar sel di dalam kolom. Mulai dari mana terserah, bisa mulai dari sini bebas. Tapi kalau menurut buku mulai dari sini. Dimulai dari atas karena pada dasarnya ini hanya untuk memberi informasi perbedaan yang terjadi di dalam baris maupun kolom. Oke, perbedaannya dimulai dari nilai yang paling kecil di sini yaitu 13 dan nilai yang paling kecil kedua yaitu 16. Perbedaannya adalah 3. Kemudian ini terkecil pertama, terkecil kedua, perbedaannya 1. Kemudian yang ini terkecil pertama, terkecil kedua, perbedaannya 0. Yang ini juga sama, terkecil pertama, terkecil kedua, perbedaan 0. Lanjut ke kolom, terkecil pertama adalah 14, terkecil kedua adalah 16, berarti sini perbedaannya 2. Ini 0 dan 14, 2. 13 dengan 13 berarti 0. Ini terkecil pertama adalah 0, yang kedua adalah 19, berarti sini 19. Di sini 17. Saya ulangi, 15. Carilah perbedaan yang paling besar di antara row difference dengan column difference. Yang paling besar adalah 19. Ini adalah kolom 4, dan di kolom 4 cari cost yang paling kecil, yaitu 0. Alokasikan sebanyak mungkin dari kolom 4 ini. Karena permintaannya sudah terpenuhi, maka kolom 4 dicoret dan ini dikurangi 30 sama dengan 20. Lalu kita ulangi iterasi kedua mencari row difference dan column difference. Kebetulan di row ini nilainya masih sama, perbedaan 16 dengan 13 adalah 3. Ini juga masih sama, perbedaannya antara 13 dengan 14, dan seterusnya masih sama. Sementara yang kolom juga masih sama. Selanjutnya adalah cari yang paling besar,
perbedaannya antara row difference dengan column difference, yaitu 15. Cari cost yang paling kecil, yaitu 0, dan alokasikan sebanyak mungkin. Tetapi melihat juga supply yang disediakan oleh supply dummy, yaitu 20. Berarti di sini 20. Di sini habis. Maka di sini dicoret. Untuk mempermudah penghitungan perbedaan row difference dan column difference, saya perlu menghapus ini. Saya hilangkan dari grafik. Baik, seperti ini. Kita akan melakukan iterasi ketiga, yaitu mencari row difference dan column difference. Kebetulan di sini juga sama saja seperti iterasi kedua. Jumlahnya, dan ini perlu kita update karena tadinya di sini 0, perbedaannya adalah 15. Karena 0 yang sudah tidak ada, berarti 17 dikurang 15 sama dengan 2. Perlu diralat di sini seharusnya 2 karena 16 dikurang 14 sama dengan 2. Lalu mencari perbedaan yang paling besar, yaitu 3, dan mencari cost yang paling kecil, yaitu 13. Ini permintaannya 70, hanya bisa disuplai 50, berarti sini 50. Yang ini habis, ini dikurang 50 sama dengan 20. Karena ini habis, maka ini harus dihapus. Sekarang iterasi keempat, kita mulai lagi mencari perbedaannya. Di sini perbedaannya 5, 7, M min 15. Kemudian di sini perbedaannya 13 kurang 14 masih sama. 1, di sini 0. Cari difference yang paling besar, yaitu M dikurang 15. Cari cost yang paling kecil, itu 15, dan cari paling kecil antara supply and demand. Yang paling kecil adalah demand, berarti ini habis, ini sisa 20. Kalau ini habis, berarti ini dihapus. Lanjut ke iterasi kelima. Semua difference sama difference-nya dengan iterasi yang keempat sebelum ini. Kalau kita cari difference yang paling besar adalah 7. Kemudian cari cost yang paling kecil adalah 13. Kemudian cari antara demand dan supply. Yang paling kecil ternyata sama, 20. Berarti di sini habis, di sini habis. Berarti ini dihapus dan ini juga dihapus. Tinggal satu baris, langsung saja kita isi sesuai dengan permintaannya. Di sini 30, di sini 20. Di sini langsung habis. No. Oke, saya akan rekonstruksi ulang tabelnya. Oke, langkah yang terakhir adalah cost dikali material yang dikirim. Semuanya dijumlah, dan ini hasil akhirnya. Sedikit saya rangkum sebelum kita menuju ke Russell Approximation Method. Cara yang pertama tadi menghasilkan 2470. Cara yang least cost menghasilkan 2430. Cara yang terakhir ini, yaitu Vogel Approximation Method, menghasilkan 2460. Kalau dilihat dari angkanya, dari angka depan, mungkin memang ini yang paling murah, tetapi jangan lupa di sini ada 10M. M itu artinya besar sekali. Tapi dalam kategori 10M ini, yang paling murah adalah LC dibandingkan NWC. Tetapi kalau tidak menggunakan M, maka ini yang paling murah di antara keduanya. Demikianlah cara Vogel. Sekarang kita lanjut ke metode Russell Approximation. Saya akan menggunakan bantuan Excel agar penjelasannya lebih mudah. Sedikit saja sebelum ke Excel, saya perlu menjelaskan beberapa langkah yang paling utama, yaitu mencari unit cost yang terbesar pada baris ke I dan unit terbesar pada kolom ke J. Contohnya, pada baris pertama yang paling besar adalah 22. Pada kolom pertama yang paling besar adalah M. Itu langkah pertama. Langkah kedua, cari delta baris 1 dan kolom 1 di sini. Rumusnya adalah koefisien atau cost di sel ini adalah costnya 16 dikurang yang tadi adalah unit terbesar di baris, yaitu 22. Berarti 16 dikurang 22, ini 22. Kemudian dikurang M, ini cost yang terbesar di kolom J.
di kolom 1 ini tadi, yaitu M. Berarti ini dikurang M. Jadi min 6 dikurang M. Itu adalah langkah kedua. Langkah yang ketiga, ya kalau semuanya sudah diisi, cari minus yang paling besar, minus yang paling minus. Menurut buku, didapat minus yang paling minus adalah baris 4 kolom 5 di sini, minus 2M. Apakah benar demikian? Kita tes di sini baris yang keempat, mana cos yang paling besar, yaitu M. Kemudian di kolom ini yang paling besar juga M. Berarti di sel ini 0 dikurang cos yang paling besar di baris dikurang cos yang paling besar di kolom tadi. Ini sama aja minus 2M. Itu cara hitung the largest delta. Nah, untuk membuktikan ini paling minus, kita harus hitung semua. Sekarang kita ke Excel. Secara singkat, step by step, saya perlihatkan cara membuat tabelnya. Bisa saja Anda mulai dari source atau destination. Saya mulai dari source, kemudian menuliskan source-nya, sungainya, dan menuliskan destination, kemudian sediakan kotak variabel. Variabel di sini adalah variabel keputusan seperti berapa material yang akan dikirim. Kemudian kapasitas penerimaan, kapasitas supply dari source. Kemudian tuliskan harga atau cost di bawahnya. Lalu tuliskan Z dan rumus-rumusnya. Rumusnya seperti ini. Ini adalah sum product, artinya 16 dikali sel ini ditambah 16 dikali sel ini ditambah 13 dikali sel ini dan seterusnya sampai 17 ditambah 17 dikali sel ini. Semuanya ditotal ditaruh di sini. Di kapasitas ini juga ada rumusnya. Contohnya ini ya. Jadi 60 kapasitas penerimaan maksudnya. 60 ini dikurang G3 ini, dikurang sel ini, dikurang sel ini, dikurang sel ini, dikurang sel ini. Enter. Sama juga dengan supply. Sedikit demonstrasi metode NWC secara cepat. Jika semuanya sudah 0, berarti supply dan demand sudah terpenuhi semuanya. Ini didapat dari 30 kali 16 ditambah 20 kali 16 sama dengan 800. Dan seterusnya dijumlah sama dengan 2470. Nah, bagaimana dengan M? Di sini seharusnya ada 10M. 10 dikali M. Tapi karena Excel tidak menerima perkalian huruf, maka M bisa kita ganti. Tentunya dengan digit yang cukup besar. Saya ganti M dengan nilai 1000 supaya kelihatan digitnya panjang. Dengan bantuan Excel saya akan mencari nilai max. Kemudian di copy ke samping. Sama halnya di sini, sama dengan max. Di copy ke bawah. Untuk mengisi berapa delta di sini, kita menggunakan rumus ini. Berarti cos 16 dikurang yang terbesar dari row dan terbesar dari column. Saya akan pakai rumus itu di Excel. Sama dengan 16 dikurang maksimal dari row dikurang maksimal dari column, sama dengan minus 1006. Kemudian ini di copy ke samping, tetapi harus ada yang dikunci, yaitu maksimal row, karena kalau nggak dikunci dia akan ke kanan. Kita copy ke samping, kemudian kita perbaiki formulanya.
seperti ini. Kuncian ini dirubah atau dihapus di semua sel sisanya. Lalu yang dikunci selanjutnya adalah C13 agar ketika di copy ke bawah, sel ini tidak bergerak ke bawah. Lakukan untuk semua sel. Lalu copy ke bawah. Tabel akan saya rapikan. Lalu cari nilai yang paling minimal dengan rumus min di blok enter. Didapatlah nilai yang paling minimal adalah minus 2000. Letaknya adanya di sini. Kemudian kita perlu tempat untuk menempatkan alokasi. Kita buatkan tempat untuk menaruh alokasi. Copy dari sini saja, kemudian dipaste. Hapus semuanya. Oke. Tadi yang paling minus adalah di sini, berarti di sini sama dengan di sini ya. Yang paling minus 2000 tadi. Kemudian kita alokasikan sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin kita alokasikan 60 karena nanti di sini minus. Oleh karena itu kita alokasikan 50. Oke, sudah kita alokasikan di sini. Selanjutnya karena ini habis, maka ini dihapus, juga di bawahnya dihapus. Langsung mendapatkan minus yang paling minus, letaknya ada di sini. Itu sama saja letaknya di sini. Di sini ada permintaan 10, kita isi 10. Enter. Nah, karena di sini sudah habis, maka ini dihapus, sama juga di bawah juga dihapus. Oke, ketika dihapus langsung dapat minus 29, letaknya di sini. Itu sama saja di sini. Ada permintaan 70, hanya bisa supply 40, berarti di sini 40. Oke, di sini habis. Row 1 habis, maka di sini dihapus. Sama juga di sini juga dihapus. Langsung kita lihat minus 26 letaknya di sini. Sama aja di sini ada permintaan 30. Oke, di sini habis, berarti di sini dihapus. Di bawah juga dihapus. Langsung kelihatan yang paling minus ada 2. Tapi karena yang ini adalah wajib, sementara ini adalah ekstra, maka kita isi di sini 30. Oke, di sini habis, juga di sini habis, berarti sini di delete, ini juga di delete. Row yang ini juga habis, row 2 ini habis. Di sini juga dihapus, sisanya adalah minus 23. Oke, minus 23, pilih yang mana? Karena ini sama, dia random, akan sama saja di sini. Misalkan saya mau pilih di sini row 3. Oke, di sini 30. Karena ini habis, maka ini di delete. Dan ini di delete. Otomatis ke minus 19 yang ada di sini, dan di sini sisanya adalah 20. Oke, 0 semua. Sekarang saya ulangi, apabila saya memilih yang sebelah kiri tadi, misalkan saya pilih yang ini, berarti saya harus mengalokasikan di sini 20. Oke, di sini sudah habis, ini delete. Ini delete. Oke, langsung otomatis sisanya di sini 30. Berarti sama saja mau pilih di sini atau mau pilih di sini. Oke, sekarang semua sudah 0. Sekarang kita lihat Z-nya. Oke, Z-nya minus 529 karena di sini mengacu pada kotak di sini. Kalau gitu terpaksa diisi ulang ya cost-nya. Tapi saya sudah ada datanya, tinggal saya paste saja. Oke, terus ini di copy ke atas.
hasilnya adalah 2570. Ini adalah akhir dari metode Russell Approximation Method. Sekarang kita ke metode simplex yang menggunakan U dan V. Di sini sudah saya siapkan UI dan VJ.